Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah wa nabiyillah wa rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibni Sayyidina Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang sangat dicintai dan sangat dimuliakan dan sangat didoakan. Dimanapun berada dan kapanpun berada, baik yang hadir di sini, yang muwajahah langsung, juga yang hanya menyimak lewat audio video streaming dari berbagai provinsi dan berbagai negara di belahan bumi, yang semuanya semoga dihujani oleh Allah dengan hujan kasih sayang dan mendapat hujan kasih sayang baginda Rasulullah. Juga semuanya semoga mendapat ridha Allah dan pertolongannya, dan juga mendapat ridha baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syafaatnya. Semoga semuanya mendapat keberkahan Allah dan juga mendapat keberkahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah melalui majelis ta'lim dan keluarga besar Masjid Jami Muhammad Alwi, kita semuanya bisa berkumpul dan bisa ngambil barokah. Keberkahan orang-orang soleh, keberkahannya para ulama, keberkahannya daripada ilmunya, daripada amalnya, daripada ma'rifatnya, daripada akhlaknya, daripada wirid-wiridnya, daripada doa-doanya. Satu sama lain saling baur, satu sama lain saling limpahi keberkahan, sehingga menjadi keberkahan yang dahsyat tatkala yang kumpul banyak, sehingga di dalam sebagian riwayat hadis tatkala ada 40 orang mukmin muslim yang berkumpul berdoa, maka pasti doa semuanya dikabul oleh Allah. Dan di sana ada wali Allah. Apa maknanya di sana ada wali Allah? Apa itu? Yang pertama, kemungkinan di sana ada wali Allah yang mastur, yang tidak kelihatan. Kalau ada 40 orang, ada di sana yang nyelip. Yang kedua, kemungkinan dengan 40 yang berkumpul, salah satu ada wali Allah. Yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Al-Arif Billah, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Habib Abdul Qadir Al-Kutub radhiyallahu ta'ala anhu di Jeddah. Beliau memaknai hadis tersebut bahwa kalau ada kumpulan 40 orang, makna hadis Nabi bahwa di sana ada wali Allah, artinya andai kata bukan wali yang 40 orang tersebut, namun kalau berkumpul maka asror, anwar, cahaya daripada yang 40 orang ini kalau digabungkan itu bisa menjadi satu kedudukan wilayah, bisa menjadi satu kedudukan kewalian. Kalau sudah 40 orang, walaupun 40 orang itu bukan wali semuanya, tapi kalau tatkala digabungkan kekuatan semuanya yang ada dari 40, digabungkan cahaya iman dari 40, digabungkan cahaya amalnya, ilmunya, kalimat thayyibahnya, akhlakul karimahnya, maka akan menjadi minimal menduduki satu kedudukan kewalian. Walhasil tetap doa muslimin yang berkumpul 40 pasti dikabul oleh Allah. Apalagi saat ini lebih dari 400 bahkan ribuan kita yang hadir. Insya Allah sepulang dari majelis ini semua sudah membawa pengkabulan doa.
Sepulang dari sini dosa-dosa diampuni oleh Allah. Sepulang dari sini sudah mendapat jaminan keselamatan, kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Sepulang dari sini dicabut segala bingung, susah, kesulitan dalam segala urusan. Sepulang dari sini yang belum punya kasab menjadi punya kasab yang barokah. Yang belum punya jodoh memiliki jodoh yang baik. Dan juga sepulang dari sini yang punya hutang oleh Allah dilunasi hutang. Pulang dari sini yang punya penyakit zahir dan batin oleh Allah dicabut penyakitnya. Rasa sedih diganti dengan kebahagiaan. Apa yang dikhawatirkan diganti dengan ketenangan. Dengan kebesaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fakir pada majelis ini tidak akan panjang lebar, karena pagi-pagi ini kita semuanya siap kompak hadiri majelis pengajian syahriyah bulanan di Simpang Pemulihan Sumedang. Siap? Pagi-pagi jam 8 sampai zuhur, jangan telat. Tapi sebelum pulang ada sedikit yang ingin ditambahkan dari sisi keilmuan tentang keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui makna firman Allah jalla jalaluhu wahdah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan bil mu'minina raufur rahim. Yang menyimak streaming terus menerus tadi sudah tentunya sudah ditambah keilmuan tentang makna ayat tersebut, di mana ayat tersebut menyatakan kepada kita tentang kedudukan tiga titik dalam ayat tersebut yang dinyatakan oleh Allah, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang tiga titik ini adalah titik pokok dan menjadi sumber rahmat ke alam semesta, sumber rahmat ke semua makhluk Allah tanpa terkecuali, dan menjadi rujukan di dalam keimanan, keislaman dan keihsanan, dan menjadi kunci satu-satunya pintu, tidak ada dua lagi, pintu keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki dan abadi bagi makhluk siapapun, tidak terkecuali, walaupun pangkat malaikat, walaupun pangkat nabi dan pangkat rasul. Ini menunjukkan betapa hebatnya betapa agungnya dan tidak ada duanya kedudukan ini
yang harus diketahui oleh setiap insan, harus diketahui oleh setiap muslim. Hayati oleh kita bersama firman Allah ini. Allah menyatakan langsung dengan kalimat yang redaksinya mendahulukan nafi, dan pada akhirnya ditetapkan diisbat dengan istisna, yang ini menunjukkan kepada perkara yang amat spesial, tidak ada duanya. Amat spesial, tidak ada duanya. Hayati oleh kita bersama. Allah berfirman, wa ma arsalnaka, wa ma arsalna, dan tidak mengutus kami yang agung, yakni Allah ini yang berfirman. Ma itu adalah Allah. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus kepada engkau Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ka itu adalah nabi yang dikhitab oleh Allah. Illa rahmatan, terkecuali wujud kasih sayang, wujud rahmat lil alamina, bagi semua alam semesta. Catat. Wa ma arsalna, dan tidak mengutus kami. Terima siapa ini? Kepada engkau Muhammad, illa rahmatan, terkecuali wujud rahmat, wujud kasih sayang lil alamina, bagi semua alam semesta. Tidak tanggung-tanggung rahmatnya bagi alam semesta. Apa yang diisbat dengan kata istisna ini, pengecualian ini? Apa yang dispesialkan di sini yang menjadi rahmat kepada semua alam semesta? Maka dijawab oleh para ulama bahwa yang menjadi rahmat kepada alam semesta itu adalah 3 titik dalam ayat wa ma arsalnaka, tidak yang lainnya. Apa 3 titik itu? Hayati oleh kita kalimat arsalnaka. Satu adalah mursil, zat yang mengutus adalah Allah, yang dalam ayat tersebut kita kasih bulatan adalah kata na. Kami Allah. Dan tidak mengutus kami. Jadi siapa yang mutus? Allah. Allah nyatakan kami. Allah yang mutus. Di situ ada mursil, di situ ada zat yang mengutus. Yang kedua, di situ ada mursal. Apa mursal? Adalah yang diutus. Siapa yang diutus? Jawab. Siapa? Kangjeng Nabi Muhammad. Yang di sana Kangjeng Nabi Muhammad itu diganti dengan kalimat, dengan kata ka.
Di dalam kalimat tersebut ada yang mengutus adalah Allah, yang diganti dengan apa? Nah, lalu ada mursal, yang diutus adalah Kangjeng Nabi Muhammad SAW, yang di sana dikasih tanda dengan H. Yang ketiga adalah risalah, adalah kerasulan, yakni sifat dan kedudukan sebagai mursal. Kerasulan ini yang disebut di sana dengan kata arsala. Arsala artinya mengutus. Jadi ada 3 titik. Satu, yang mengutus adalah. 2, mursal, yang diutus adalah Kangjeng Nabi Muhammad. 3, kerasulan, yakni kerasulannya Kangjeng Nabi Muhammad, risalahnya Kangjeng Nabi Muhammad. Ini yang dibicarakan, bukan risalahnya Rasul-Rasul lain, tapi risalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan jelas, illa rahmatan lil alamin. Ini adalah merupakan wujud kasih sayang bagi alam semesta. Apa yang menjadi kasih sayang? Kemana kembalinya kalimat rahmatan yang menjadi rahmat itu? Apakah rahmatan kembali kepada yang mengutusnya, yakni Allah, yang menjadi rahmatan lil alamin? Maka dijawab oleh para ulama jelas, ya pasti. Kenapa? Karena hakikat apapun di makhluk semua dari Allah, oleh Allah. Jadi jelas, kalau mursil yang mengutusnya adalah rahmatan lil alamin, oh itu jelas. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan sifat rahmatnya, sifat kasih sayangnya yang ditonjolkan terlebih dahulu. Lalu, ataukah yang menjadi rahmatan lil alamin itu adalah zatiyah yang diutusnya, mursalnya, yang ada dalam kata ka? Maka dijawab oleh para ulama, jelas itu juga, bahwa zatiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin. Wujud Nabi kita itu, wujud jasmaninya, ruhaninya, wujud nurnya, wujud zatiyahnya, itu menjadi rahmat kepada semua alam semesta. Lalu, atau bagaimana tentang kerasulannya? Apakah yang menjadi rahmat bagi alam semesta itu kerasulannya, risalahnya? Yang mana risalah itu adalah program. Risalah itu di sana ada aturan hukum, ada aturan hidup, ada perintahan, ada larangan di dalam makna kerasulan. Apakah kerasulan beliau inilah yang menjadi rahmatan lil alamin? Maka dijawab oleh para ulama, jelas itu juga, bahwa kerasulan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya kerasulan yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Tidak ada kerasulan Rasul manapun yang diutus
oleh Allah di muka bumi ini yang kerasulannya menyeluruh kepada alam semesta, kecuali kerasulan Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Subki. Lihat di dalam Syarah Safinah, diulas oleh Syekh Nawawi, bahwa sebagian ulama mengatakan Nabi kita ursila, diutus oleh Allah ila kafatil khalqi, kepada semua makhluk Allah. Jadi kerasulannya ini menyeluruh kepada semua makhluk Allah, walaupun kerasulannya bukan berfungsi sebagai taklif, bukan berfungsi sebagai tuntutan, tapi berfungsi sebagai rahmat. Rasul diutus kepada bumi, Rasul diutus kepada langit, Rasul diutus kepada hewan, Rasul diutus kepada malaikat, Rasul diutus kepada semua alam semesta. Apa arti pengutusan ini? Adalah rahmat. Catat 3 titik. 3 titik ini, yang satu adalah hakiki, yakni mursil, zat yang mengutusnya adalah Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Bahwa jelas alam semesta ini merupakan wujud kasih sayang Allah. Semuanya Allah yang bikin, Allah yang ngatur, semuanya Allah yang memastikan, Allah yang membolak-balik, Allah. Dan rahmat Allah, kasih sayang Allah ini adalah rahmat yang hakiki, yang hakiki. Lalu bagaimana kedudukan wujud Nabi Muhammad SAW yang sama menjadi rahmatan lil alamin, dan bagaimana kerasulan kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah sifat Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmatan lil alamin pula. Maka wujud Nabi kita dan kerasulannya ini adalah merupakan rahmat majazi, rahmat yang idofi, rahmat yang diidofatkan kepada rahmat yang hakiki, yang mana rahmat idofi ini merupakan agen pertama, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada siapapun makhluknya melalui agen pertama tersebut adalah wujud baginda Nabi besar Muhammad dan kerasulan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad merupakan satu-satunya pintu di mana semua alam semesta tidak akan mendapatkan rahmat sedikit pun dari Allah kecuali melalui pintu tersebut. Di mana iman, Islam dan ihsan dan kebaikan dan amal apapun, pengorbanan apapun dari makhluk siapapun, dari hamba-hamba Allah siapapun, hatta dari para rasul, para nabi, para malaikat, tidak akan diterima oleh Allah kecuali melalui pintu tersebut, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dalam surat Al-Baqarah juga, kita dalam Quran akan menemukan firman Allah yang nyata bahwa Allah pernah mengambil sumpah, mengambil janji dari semua nabi dahulu. Nabi kita belum dilahirkan, belum diwujud sebagai wujud insan di muka bumi, tapi Allah dulu kepada semua nabi, 124.000 nabi, 313 rasul sudah diambil janji oleh Allah Ta'ala dalam ayat wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina. Apa janji para nabi dan para rasul yang diambil oleh Allah? Janji tersebut adalah 2 perkara dalam ayat itu. Yang pertama, la tu'minun nabihi, kalian harus benar-benar beriman, kalian harus benar-benar cinta, kalian harus benar-benar mengagungkan kepada Nabi Muhammad. Ini perintah Allah yang tegas kepada semua nabi dan semua rasul. Maka fa'amanu bih, semua nabi beriman kepada nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Semua nabi terdahulu
semuanya syahadatnya sama. Faqalu, maka semua mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sama semuanya, dan semuanya mencintai Nabi kita. Semua Nabi dulu mengagungkan Nabi kita sesungguh-sungguhnya atas perintah Allah, la tu'minun nabihi. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan tegas kepada semua nabi-nabi terdahulu, wala tansurunnah, dan kalian harus benar-benar menolong Nabi Muhammad. Diperintah semua nabi. Maka sebagai bentuk pertolongan para nabi terdahulu kepada nabi kita, padahal nabi kitanya belum dilahirkan, tapi para nabi terdahulu menolong habis-habisan terhadap nabi kita. Apa bentuk pertolongan para nabi terdahulu kepada nabi kita? Adalah bentuk pertolongannya memerintahkan kepada umatnya masing-masing harus beriman dan mencintai dan mengagungkan dan tunduk kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sebagai bentuk pertolongan para rasul terdahulu kepada Nabi kita adalah mempublikasikan tentang keagungan, kehebatan, keunggulan baginda Nabi besar Muhammad, sehingga umat Rasul masing-masing tahu persis kepada keagungan, kebesaran baginda Nabi besar Muhammad. Dari para Rasulnya sudah dikasih tahu. Nah, catat. Dan semuanya berwasiat kepada umatnya masing-masing, seperti wasiatnya Yesus. Dalam Quran disebutkan, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wasiatnya adalah harus beriman umatnya kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, itu bentuk pertolongan para nabi. Nah, catat oleh kita semuanya. Catat oleh kita semuanya. Sehingga kalau dikira-kirakan ada satu rasul, ada satu nabi yang membangkang kepada Allah, tidak mau beriman kepada nabi kita, tidak cinta kepada nabi kita, tidak mengagungkan kepada nabi kita, tidak menolong kepada nabi kita, apakah iman para rasul dan para nabi terdahulu akan diterima oleh Allah? Apakah kecintaan para rasul terdahulu kepada Allah akan diterima oleh Allah? Apakah pengagungan Rasul terdahulu kepada Tuhannya akan diterima oleh Allah? Apakah pengorbanan para Rasul dan para Nabi terdahulu di jalan Allah akan diterima oleh Allah? Tidak. Kenapa? Karena membangkang kepada aturan Allah. Andai kata dikira-kirakan, bayangkan oleh kita, cacak-cacak para Rasul, cacak-cacak para Nabi, kalau tidak iman kepada Nabi kita, tidak menolong kepada Nabi kita, ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah. Ini ditafsiri oleh Nabi kita sendiri di dalam hadisnya yang masyhur, bahwa lau kana Musa hayyan mas wasi'ahu illa tibai. Andai kata Musa masih hidup saat ini, kata Nabi kita, maka tidak ada kesempatan bagi Musa kecuali harus ittiba, harus mengikuti kepadaku. Dinyatakan oleh Nabi dalam hadisnya. Ini berhubungan maknanya dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Nabi kita adalah agen pertama. Nabi kita adalah rujukan di dalam iman. Bagaimana kalau orang beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, ingat kepada Allah, memuji Allah, tunduk kepada Allah, lalu tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Bagaimana manusia yang menyebut nama Allah tetapi tidak menyebut nama Nabi Muhammad? Bagaimana manusia tatkala membacakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah tapi tidak mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akan diterima imannya, Islamnya, ihsannya, pengorbanannya, bisa masuk surga? Intinya akan tetap abadi di neraka, walaupun mengingat Allah, walaupun menyebut Allah, walaupun mengagungkan Allah, walaupun mencintai Allah, tanpa iman dan mencintai, mengagungkan
kangen, mengingat, menyebut nama Muhammad. Betapa hebat kedudukan nama Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini yang jarang diungkap. Ini yang jarang diungkap. Al-Fakir tadi menjelaskan, menambahkan dalam sisi keilmuan tentang makna wa ma arsalnaka. Bagaimana wujud Nabi kita itu menjadi rahmat bagi alam semesta. Bukan kerasulannya, ini wujudnya. Sudah tadi dibicarakan wujud Nabi kita itu melalui ayat Quran, melalui hadis-hadis. Banyak ayat Quran yang menunjukkan kepada bahwa zatiyah Nabi, wujud Nabi merupakan rahmat bagi alam semesta. Apa buktinya? Di antaranya ayat Allah dalam ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, bahwa Allah berjanji tidak akan menyaksi ke satu kaum kalau Nabi kita ada di tengah-tengah kaum tersebut. Bukan kerasulannya, bukan ajarannya, Nabi kitanya yang ada di sana. Bagaimana di dalam hadis orang yang berziarah ke Nabi hanya dekat dengan jasad Nabi. Ziarah itu mengunjungi jasad Nabi yang sudah wafat. Bagaimana Nabi menyatakan orang tersebut akan mendapatkan syafaat Nabi yaumul qiyamah? Coba karena apa? Karena berdekatan, ziarah berdekatan dengan jasad Nabi. Bagaimana dalam sebagian riwayat langit menangis ingin dihadiri oleh Nabi, padahal langit bukan untuk ditaklif. Rasul ke langit bukan untuk menyuruh langit sholat, bukan untuk menyuruh langit puasa. Apa? Hanya wujud zatiyah Nabi hadir, itu sudah menjadi rahmat bagi langit. Jadi Nabi berangkat ke langit dan ke alam semesta waktu Mi'raj. Bukan Nabi yang merasa bangga bisa ke langit, tapi justru langitnya yang merasa bangga dihadiri baginda Nabi besar Muhammad. Bukan Nabi yang yatasyarraf, bukan Nabi yang mengambil kemuliaan, tapi alam-alam tersebut yang mengambil kemuliaan dari baginda Nabi besar Muhammad. Bukan Nabi yang yatabarra, mengambil keberkahan, tapi alam-alam tersebut yang mengambil barakah dari baginda Nabi besar Muhammad. Ini nyata, catat oleh kita dalam makna wa ma arsalnaka illa rahmatan. Dan kita semuanya bersaksi kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu beliau ingin dikuburkan dekat jasad Nabi. Dan kerasulan itu putus di mana wafat seorang Rasul, maka kerasulannya putus, tidak berfungsi lagi taklifnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu sebelum wafat wasiat ingin kuburkan dekat Nabi. Mau apa? Memang ingin dekat dengan Nabi. Mau apa? Kalau memang tidak ada manfaatnya, arti kedekatan itu mau apa? Kalau memang masing-masing lu gua, amal kamu, amal gua, amal gua. Terus kenapa Sayyidina Abu Bakar ingin berdekatan? Lalu Sayyidina Umar bin Khattab wasiat, beliau ingin didekatkan juga dengan Nabi. Ada apa? Ada apa arti kedekatan tersebut? Hayati oleh kita. Hayati. Ini hubungan dengan jasmani Nabi, hubungan dengan zatiyah Nabi. Zatiyah Nabi ini menjadi rahmatan lil alamin. Apa buktinya bahwa zatiyah Nabi rahmatil alamin adalah wujudnya alam semesta diciptakan oleh Allah dari nur baginda Nabi besar Muhammad. Maka wujud alam semesta ini adalah sebagai bentuk kasih sayangnya baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dan bagaimana di dalam hadis sahih Bukhari menyatakan pohon kurma yang sudah mati, pohon kurma yang sudah jadi kursi yang Nabi pakai setiap khutbah. Tatkala ada seorang sahabat yang membikinkan kursi khusus yang lebih bagus bagi Nabi, lalu disingkirkan pohon kurma tersebut karena sudah tidak layak menurut sahabat Nabi tersebut, maka pohon kurma tatkala Nabi berkhutbah menangis dan tangisannya didengar oleh semua hadirin para sahabat Nabi yang ada di masjid.
Semua kaget, tangisan siapa itu? Ternyata suara itu keluar dari pohon kurma yang sudah disingkirkan. Allahu Akbar. Lalu Nabi turun dari khutbahnya, dari mimbarnya. Oleh Nabi dipeluk pohon kurma tersebut, lalu berbicara, kedengaran pembicaraannya oleh para sahabat. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bagaimana pembicaraan pohon kurma dengan Rasulullah SAW. Tidak dibicarakan dalam riwayat Bukhari, tapi dibicarakan dalam banyak riwayat hadis. Bagaimana Nabi berdialog dengan pohon kurma. Pohon kurma ngomong dengan bahasa Arab. Ternyata pohon kurma sedih. Karena apa? Karena tidak diduduki lagi oleh Nabi. Karena tidak punya kesempatan untuk dekat lagi dengan Nabi. Pohon kurma yang sudah jadi bangkai ingin dekat dengan baginda Nabi. Ada apa dalam arti kedekatan tersebut? Padahal pohon kurma tidak diperintah untuk sholat. You understand? Are you crazy? Oh, begitu. Ya. Arti kedekatan. Arti apa? Kedekatan. Maka tentu akan beda. Orang yang memang mendengarkan lewat streaming saja dan dengan dekatnya tentu ada beda. Jangan dianggap oh sama saja lewat streaming. Oh tidak mas, tidak. Ya, ada arti kedekatan secara jasmani, secara fisik. Dan bagaimana menurut para ahli fikih, termasuk Al-Imam Al-Ghazali dan para ulama-ulama lain, tatkala menyarankan kepada setiap yang sholat, kalau mau membaca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, salam kepada Nabi dalam sholat, harus menghadirkan Nabi di hadapan kita. Artinya wujud Nabi harus dihadirkan, dibayangkan, dicipta oleh kita di hadapan kita, sehingga kita membaca salam itu betul-betul kepada Nabi. Nabinya dihadirkan dulu oleh pikiran kita, oleh al-khayalan kita, dengan segenap kemuliaannya, segenap sifat-sifat keterpujiannya di hadapan kita. Supaya apa? Supaya sholat kita diterima, supaya seluruh doa di dalam sholat itu oleh Allah dikabul, supaya istighfar, meminta ampunan dalam sholat tersebut oleh Allah dijawab dengan ampunannya. Kenapa? Karena dengan menghadirkan jasad Nabi di hadapan kita cuma dengan hayalan saja, subhanallah, akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Menghadirkan Nabi di hadapan kita akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Kalau kita baca sholawat, antara menghadirkan Nabi di hadapan kita dan baca sholawat yang tidak ingat kepada Nabi akan jauh berbeda. Sholat yang membaca salam kepada Nabi dengan menghadirkan Nabi di hadapannya dan yang tidak menghadirkan Nabi akan jauh berbeda. Kenapa? Karena dzatiyah Nabi ini rahmatan lil alamin. Paham? Paham? Catat oleh kita. Catat oleh ini dalil bahwa wujud Nabi bukan dari sisi kerasulannya. Lalu sekarang bagaimana arti bahwa kerasulan Nabi berbeda dengan kerasulan rasul-rasul lain? Di mana rasul-rasul lain wa rasulan ila Bani Israel, kerasulannya berfungsi untuk Bani Israel, hanya Israel saja. Tapi Nabi kita kerasulannya berfungsi untuk semua alam semesta. Bagaimana buktinya itu? Saya ingin bukti bahwa kerasulan Nabi itu adalah berfungsi untuk alam semesta. Insya Allah kita teruskan nanti, karena sekarang tidak akan cukup waktunya. Ini hanyalah nuqtoh, karena banyak orang yang membaca ayat tersebut, menerjemahkannya, tapi tidak paham kepada kandungan yang menyelinap di dalam ayat tersebut. Padahal ayat tersebut menunjukkan betapa hebat kedudukan Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Andai kata umat Islam tahu kepada makna wa ma'arsalnaka ila rahmatil alamin, tidak mungkin ada yang berpendapat Muhammad sama dengan kita. Paham? Keharus itu. Kenapa lahir ada paham Muhammad sama saja dengan kita, manusia biasa sama saja dengan kita, tidak boleh mengkultuskan, dan banyak dalil itu, sampai tidak boleh menyebut Sayyidina. Kenapa? Karena tidak paham makna-makna yang terkandung dalam Quran.
Walaupun membaca Quran, walaupun Quran diterjemahkan, tapi makna yang terkandung di dalamnya sampai makna yang paling dalam tidak terungkap. Padahal sedikit saja dibuka kita pun juga menjadi paham. Padahal kita bukan ulama. Betul nggak? Kalau dibuka kita bukan ulama, tapi kita berarti oh iya ini berdasarkan ayat Quran. Iya, ini berdasarkan ayat Quran. Bahwa ini muludan itu bedah Quran. Muludan itu bukan ngomongnya kiai yang memang omongannya tidak ada dasar daripada Quran dan Sunnah. Ini bedah Quran, bukankah dari awal tadi saya membicarakan ayat ini? Paham? Berarti kalian duduk di sini lagi mengkaji tafsir, lagi mengkaji tafsir Quran. Duduk ini semua yang duduk sampai saat ini bukan lagi mendongeng-dongeng yang doib atau mau tuh bukan, tapi lagi bedah Quran. Jadi kalian datang ke majlis maulid seperti ini betul-betul mau mengkaji makna apa? Subhanallah. Maka orang kalau menganggap bahwa maulid itu bid'ah dan sebagainya, ini saking tidak tahu. Saking tidak tahu. Maka perlu yang tidak tahu supaya menjadi tahu, dibuka keilmuan. Dihadirkan ulama-ulama yang membuka keilmuan tentang bagaimana posisi dan kedudukan baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita semakin tahu tentang agungnya Nabi kita, maka kita sebagai umatnya akan semakin bahagia dan bangga menjadi umat. Alhamdulillah. Walaupun kita merasa diri kita adalah si kences, bahkan imamu kences, imamnya si kences, tapi tetap kita punya kebanggaan si kences menjadi umat Nabi yang begitu hebatnya. Ajib. Kences, kamu punya Nabi yang begitu hebatnya? Iya. Saya secara pribadi si kences, Pak, tapi saya bangga. Kenapa? Saya punya Nabi yang begitu hebatnya. Saya baru tahu. Alhamdulillah. Maka muludan adalah satu medan untuk mengungkap dan untuk mencurahkan kebahagiaan si kences. Muludan itu begitu. Makanya jangan heran tuh Pak Ustaz Jamil bikin syair itu, bangsat katanya, maling juga muludan dan sebagainya. Ya, karena maulid itu adalah kebanggaannya semua alam, semua ciptaan Allah, apalagi kita sebagai si kences. Alhamdulillah. Ini lagi apa nih kumpul-kumpul sampai jam gini, belum HS. Bagi apa nih? Saya lagi berbangga-bangga. Bangga apa? Saya sebagai si kences ternyata punya Nabi yang begitu hebat. Walaupun ditukar dengan apapun, bumi dan seisinya, ditukar oleh semua Rasul, ditukar oleh semua Nabi, saya tidak akan menukarkan Rasul saya. Saya tidak ingin menjadi umat Rasul yang lain, karena saya tahu ternyata Nabi saya adalah sudah tidak bisa saya ngomongnya juga. Atas banyak orang yang ingin berpindah agama karena dibuai dengan supermi atau dana, atau dibayarkan utangnya dan sebagainya, karena dia tidak tahu kalau posisi Nabi Muhammad itu di mana. Kalau dibanding dengan Yesus, dibanding dengan Nabi Musa, nabinya kaum Yahudi, di mana itu? Kan Yesus juga umat Nabi kita. Tapi karena kita bodoh terhadap kedudukan Nabi kita, akhirnya berani-berani pindah Rasul. Sudah pindah, saya tidak bermakmum kepada Nabi Muhammad. Sekarang saya pindah mau kepada Yesus. Yesus sendiri menjadi umat Nabi Muhammad kok. Nah, saya sekarang bermakmum kepada Nabi Musa aja. Nabinya kaum Yahudi, pindah agama Yahudi. Nabi Musa sendiri kok nangis ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Guru Nabi Musa sendiri, Nabi Khadir, malah menjadi umat Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jadi tinggal kita masuk kepada ranah
pembahasan tentang bagaimana bukti bahwa kerasulan Nabi menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kita teruskan nanti di majelis yang akan datang. Panjang umur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka hadarna qira'ata maulid nabiyil karim fa'afina alaina bi barakatihi bi basal izz wa takrim wasqina bi jiwari fi darin na'im wa na'imna fil jannah bi na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabiy mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa kullana mu'inan wa musrifa wa bawmina minal jannati ghurafa warzuqna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار فاغفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينهم في دين القرار. تقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار. ارحمنا برحمتك وارحمنا برحمتك وارحمنا برحمتك واغفر لنا ولهم واغفر لنا ولهم واغفر لنا ولهم إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Dikabul insyaallah. Dikabul. Jangan lupa sekarang pagi-pagi ini ya, istirahat sejenak. Pagi-pagi jam 7 harus sudah berangkat. Itu jam 7. Pakai motor, pakai mobil, pokoknya kesimbang semuanya untuk pengajian bulanan se-Jawa Barat ya, terutama para santri dan para asatidzah. Nanti kitabnya di sana, yang tidak punya kitab pun memakai layar khusus kitab Al-Manhajus Sawi, memakai Infokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawer. Ah.